wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Putri Aprianti dengan NIM 43224072. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas termodinamika pertemuan 13 yang dimana kami disuruh untuk membuat soal sendiri dan cara penyelesaiannya. Nah, di sini soalnya sebanyak 1 kmol gas ideal dengan kapasitas panas pada volume tetap CV 20,8 kJ per kilomol, kapasitas panas pada tekanan tetap CP 29,1 kJ per kmol, dan konstanta gas R-nya itu 8,314 kJ per kilomol K, mengalami suatu siklus termodinamika seperti berikut. Keadaan awal titik 1, gas berada pada tekanan 1,5 MPa dan suhu 500 Kelvin. Gas tersebut kemudian mengalami beberapa proses secara berurutan. Proses pertama, dari 1 ke 2 itu gas dipanaskan secara isobarik, tekanan tetap hingga suhu mencapai 600 Kelvin. Proses kedua, 2 ke 3, gas didinginkan pada volume tetap atau isohorik hingga suhu turun menjadi 400 Kelvin. Proses ketiga, gas kemudian mengalami kompresi secara isotermal, suhu tetap pada 400 Kelvin sehingga tekanan berubah dari P3 menjadi 2,5 MPa. Proses keempat, gas didinginkan secara adiabatik hingga tekanan kembali ke kondisi awalnya yaitu 1,5 MPa. Hitunglah untuk setiap proses delta E, delta H, Q, W, delta S, dan delta G untuk masing-masing proses. Nah, kita masuk pada jawaban, di mana proses 1 ke 2 itu atau dinamakan isobarik, yang dimana T1 nya itu bernilai 500 Kelvin, T2 nya itu bernilai 600 Kelvin. Selanjutnya kita mencari delta E nya, yang dimana rumus mencari delta E, N dikali CV dikali T2 dikurang T1, kita substitusikan nilainya 1 dikali 20,8 dikali 600 dikurang 500 mendapatkan hasil 2080 kJ. Sekarang kita masuk pada mencari delta H, yang dimana proses mencari delta H ini menggunakan rumus N dikali CP dikali T2 dikurang T1. Nah, kita substitusikan nilainya 1 dikali 29,1 dikali 600 dikurang 500 mendapatkan hasil 2910 kJ. Sedangkan delta H sama dengan Q, maka Q sama dengan 2910 kJ. Sekarang kita mencari W. Rumus mencari W-nya itu delta H dikurang delta E sama dengan, kita substitusikan nilainya 2910 dikurang 2080 mendapatkan hasil 830 kJ. Nah, sekarang kita mencari delta S-nya, yang dimana mencari delta S itu menggunakan rumus N dikali CP dikali ln T2 per T1. Kita substitusikan nilainya 1 dikali 29,1 dikali dengan ln 600 dibagi 500 mendapatkan hasil 5,306 kJ per kilomol K. Sekarang kita mencari delta G, di mana rumus mencari delta G ini delta H dikurang T2 dikali delta S mendapatkan hasil, kita substitusikan nilainya dulu, 2910 dikurang 600 dikali 5,306 mendapatkan hasil 273,6 kJ. Sekarang kita masuk pada proses 2 ketiga yaitu isohorik. T2 nya itu 600, T3 nya itu 400, berarti dia mengalami penurunan suhu. Jadi kita mencari delta E nya N dikali CV
dikali dengan T3 dikurang T2, kita substitusikan nilainya. 1 dikali 20,8 dikali 400 dikurang 600 mendapatkan hasil minus 4160 kJ. Nah, sekarang kita mencari delta H-nya, yang dimana rumusnya itu N dikali CP dikali T3 dikurang T2. Kita substitusikan nilainya. 1 dikali 29,1 dikali dengan 400 dikurang 600 mendapatkan hasil minus 5820 kJ. Nah, sekarang kita mencari Q, yang dimana delta E sama dengan Q, yaitu minus 4160 kJ. Nah, sekarang itu W-nya itu 0. Sekarang kita mencari delta S-nya, N dikali CV dikali ln 3 per T2. Kita substitusikan nilainya. 1 dikali 20,8 dikali ln 400 per 600 mendapatkan hasil minus 8,642 kJ per mol K. Sekarang kita mencari delta G, yang dimana mencari delta G itu rumusnya delta H dikurang T3 dikali delta S. Kita substitusikan nilainya. Minus 5 dikali 820 dikurang 400 dikali minus 8,642 mendapatkan hasil minus 2363,2 kJ. Sekarang kita masuk pada proses 3 dan 4, yaitu isotermal. T sama dengan 400K, P3-nya P2 dikali T3 per T2. Kita substitusikan nilainya. 1,5 dikali 400 dibagi 600 mendapatkan hasil 1,0 MPa. Jadi kita cari W-nya dengan menggunakan rumus N dikali R dikali T dikali ln P3 per P4. Kita substitusikan nilainya. 1 dikali 8,314 dikali 400 dikali ln 1,0 dibagi dengan 2,5. Kita turunkan lagi. 1 dikali 8,34 dikali 400 1,0 per 2,5 itu hasilnya ln 0,4. Jadi kita kalikan 1 dikali 8,314 dikali 400 dikali ln 0,4 mendapatkan hasil minus 3047,3 kJ. Nah, sekarang Q sama dengan minus W, berarti positif 3047,3 kJ. Nah, sekarang kita mencari delta S. Rumus mencari delta S-nya itu Q per T, yang dimana Q-nya itu 3047,3 dibagi 400 mendapatkan hasil 7,618 kJ per mol K. Jadi kita mencari delta G-nya 0 dikurang 400 dikali dengan 7,618 mendapatkan hasil minus 3047,2 kJ. Nah, karena delta E-nya 0, maka delta H-nya juga 0. Sekarang kita masuk pada proses 4:1 atau dinamakan adiabatik. Nah, untuk mencari adiabatik ini sendiri, kita diketahuinya 4 2,5 MPa, P1 1,5 MPa. Gamma, untuk mencari gamanya itu kita bagi dengan CP per CV, yang dimana 9,1 dibagi 20,8 mendapatkan hasil 1,399. Kita bulatkan menjadi 1,4. Nah, sekarang kita mencari T5. 400 dikali P1 per P4 pangkat 1,4 dikurang 1 per 1,4. Kita turunkan 400 dikali 1,5 per 2,5 mendapatkan hasil 0,6. Jadi 400 dikali 0,6 pangkat 0,2857 mendapatkan hasil 0,8676. Jadi kita kalikan lagi 400 dikali 0,8676 mendapatkan hasil 347,04 Kelvin. Sekarang kita mencari delta E-nya,
yang dimana rumus mencari delta E itu N dikali CV dikali dengan T1 dikurang T4. Kita substitusikan nilainya. Itu dikali 20,8 dikali 500 dikurang 400 mendapatkan hasil 2080 kJ. Nah, sekarang kita mencari delta H. Rumus mencari delta H, N dikali CP dikali T1 dikurang T4. Kita substitusikan nilainya. 1 dikali 9,1 dikali 500 dikurang 400 mendapatkan hasil 2910 kJ. Nah, sekarang kita mencari W-nya. Untuk W itu W sama dengan delta E, maka W itu minus 2080 kJ. Q-nya itu 0, delta S-nya 0 karena dia adiabatik, dan delta G-nya itu sama dengan delta H sehingga minus 2910 kJ. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.